Teman-teman, pernah gak sih kalian ngerasa ketika ngobrol sama teman, apa maksud dan tujuan yang ingin kalian sampaikan tuh tapi tidak tersampaikan dengan baik, akhirnya memicu sedikit konflik dengan teman Anda ataupun begitu juga dengan orang terdekat, dengan keluarga. Nah, terkadang tuh komunikasi emang bagian terpenting ya di dalam hidup kita, dalam kita menjalani kehidupan sosial. Nah, teman-teman, bagaimana sih komunikasi yang efektif itu? Apa sih komunikasi itu? Nah, untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas psikologi komunikasi agar kita dapat menerapkan komunikasi yang baik, baik itu di lingkungan keluarga, pertemanan, maupun di lingkungan sekolah. Nah, bersama saya Muhammad Galih Fizulil Haq, kita akan membahas terkait psikologi komunikasi untuk beberapa menit ke depan. Nah, apa sih itu psikologi komunikasi? Nah, jadi menurut Hovland, dikutip dari Jadis and Kelly, semuanya adalah tokoh psikolog, mendefinisikan psikologi komunikasi adalah the process by which an individual, the communicator, transmits stimuli, usually verbal, to modify the behavior of other individuals, the audience. Yang artinya yaitu proses di mana seorang individu atau komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya berupa lambang verbal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubah perilaku individu lain atau audiens. Nah, teman-teman, dalam mempelajari psikologi komunikasi terdapat berbagai dinamika atau dimensi-dimensi, salah satunya berkaitan dengan ruang lingkup. Nah, terdapat 3 jenis ruang lingkup pada psikologi komunikasi. Untuk yang pertama, kita coba mengulas komunikasi di antara neuron. Neuron itu adalah sel-sel yang ada di bagian otak kita yang saling menghubungkan satu sama lain, memberi informasi. Nah, beberapa psikologi menyebut komunikasi pada penyampaian energi dari alat indera ke otak. Nah, pada peristiwa ini penerimaan dan pengolahan informasi saling berproses. Nah, di mana pengaruh di antaranya berbagi sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Jadi otak tuh memberikan sinyal ya, memberikan sinyal melalui sel-sel neuron, memberikan sinyal ke indera, memberikan sinyal ke mata, memberikan sinyal ke hidung, memberikan sinyal ke telinga, memberikan sinyal ke mulut, memberikan sinyal kepada bagian tubuh-tubuh yang lain. Nah, lalu yang kedua adalah komunikasi di antara individu. Nah, ini hubungannya udah interpersonal ya, udah hubungannya dengan orang lain. Nah, apa ini maksud dengan komunikasi di antara individu? Yaitu bagaimana pesan dari seseorang individu menjadi stimulus yang menimbulkan respon pada individu yang lain. Nah, psikologi bahkan pernah meneliti lambang-lambang yang disampaikan atau bentuk-bentuk bahasa nonverbal. Nah, psikologi meneliti proses mengungkapkan pikiran itu menjadi lambang. Contohnya kayak gimana? Contohnya saya ketika berbicara, saya selalu berusaha melambangkan pikiran itu dengan menunjuk ke arah kepala saya. Nah, bentuk-bentuk lambang dan pengaruh lambang ini sangat berpengaruh ya terhadap perilaku manusia. Oke, yang terakhir ada komunikasi terapeutik. Nah, metode ini menegaskan seorang terapis itu berkomunikasi begitu rupa sehingga pasien dihadapkan pada situasi dan pertukaran pesan. Nah, pertukaran pesan seperti apa? Pertukaran pesan yang dapat menimbulkan hubungan sosial yang bermanfaat. Nah, terus komunikasi terapeutik nih juga bersumber atau gangguan jiwa bersumber pada gangguan komunikasi, dan ini merupakan salah satu hal pentingnya terkait mental issue. Nah, pendeknya untuk meluruskan jiwa orang diperoleh dengan meluruskan cara berkomunikasinya. Jadi masih nggak penting komunikasi. Nah, lalu ada
komunikasi. Seperti apa? Komunikasi yang baik adalah penyampaian pesan atau penangkapan sinyal pesan yang tersampaikan dengan baik, yaitu komunikasi efektif. Nah, penerimaan pesan oleh komunikan sesuai dengan pesan yang dikirim oleh komunikator. Lebih dari itu, komunikan memberikan respon yang positif sesuai dengan yang diharapkan. Nah, gimana teman-teman informasi yang saya berikan, yang saya sampaikan? Semoga bermanfaat ya untuk para hadirin yang telah menyaksikan video saya sampai habis, dapat bermanfaat dan juga dapat menerapkan apa yang saya sampaikan. Disclaimer ya teman-teman, kepada semua yang ini saya tidak menggurui, tapi saya hanya lebih tahu duluan, dan semoga teman-teman dapat mencerna informasi ini dengan baik. Sekian dari saya Muhammad Jali Fizilalil Haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.